dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Oke, sebentar. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pagi hari ini kami kembali bergabung di dalam Zoom pengajaran firman Tuhan. Kami siap untuk diajar, kami siap untuk mendengar berita baik dari surga. Kami mau menangkapnya, kami mau mempercayainya, dan kami mau hidup di dalamnya. Sebab apapun yang sudah Engkau sediakan sungguh baik adanya. Ajari setiap kami, buat hati kami yang keras ini dihancurkan Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, pikiran kami yang dipenuhi dengan pikiran-pikiran dari duniawi, dihancurkan hari ini, dan biar kami memiliki pikiran Kristus, kami sepakat dengan firman Tuhan. Ambil alih Tuhan, Zoom pagi hari ini dari awal sampai akhir, kami berdoa sinyal terhubung dengan baik sampai ibadah selesai di dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus, haleluya. Amin.
Oke, Shalom. Sudah disiapkan catatan dan Alkitab? Sudah ya? Oke. Kita kembali ketemu di Zoom pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam ikat pinggang kebenaran, itu apa maksudnya ya? Ikat pinggang kebenaran apa maksudnya? Saya mau cerita dulu ya. Saya mau cerita dulu. Tadi pagi itu saya seperti biasa kegiatan seorang ibu rumah tangga ya. Bersih-bersih rumah, kemudian belanja ya. Di komplek kami ada tukang sayur gitu ya. Eh, saya nanya, ini tukang sayur yang biasanya ada di sini kenapa nggak ada? Kamu anaknya? Bukan Bu, saya tetangganya. Gitu kan ya? Saya tetangganya. Loh, lah itu abangnya yang biasa kemana? Sakit cancer Bu. Sakit cancer? Ya, nah sekarang di mana? Rumah sakit. Dan itu sudah parah Bu, itu sudah dua-duanya kena. Nah, padahal beberapa waktu yang lalu saya masih melihat orang itu jualan. Ya, ini adalah orang di luar sana ya, yang tidak kenal Yesus, yang tidak kenal firman Tuhan. Selain itu, ada beberapa waktu yang lalu saya diberitahu kepada orang-orang di sekitar sini loh, itu si Mbak yang biasa lewat itu kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Bu itu sudah meninggal. Lah kenapa meninggal? Sepertinya cancer Bu. Dan tiba-tiba aja meninggal. Coba perhatikan sekelilingmu ya. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba mendapatkan vonis sakit yang parah gitu ya. Kemudian ada lagi juga berita tentang keluarganya yang tiba-tiba berantakan ya. Ada yang tiba-tiba satu keluarga harus masuk ke dalam penjara. Ya, ada begitu banyak kehancuran. Apakah itu kehendak Tuhan? Oh, itu sudah nasib. Nasibnya seperti itu sudah suratan takdir kata orang di luar sana. Tapi kalau kita di dalam Yesus Kristus tidak. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan rancangan jahat atas anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan tidak pernah memberi rancangan seperti itu. Nah, kenapa mereka menjadi hancur? Kenapa mereka gagal? Kenapa mereka mengalami yang namanya sakit penyakit sampai dengan meninggal? Karena mereka menolak firman Tuhan. Mungkin tidak secara langsung menolak, tetapi setiap harinya mereka tidak mengkonsumsi roti hidup itu untuk kehidupan mereka. Kemarin saya mendapatkan ada orang yang WA saya ya, yang menghubungi saya berkata begini, Bu, hari ini, kemarin ya dia, hari ini ketika saya membaca renungan yang Ibu sampaikan, saya membacanya itu tiba-tiba saya seperti merasakan makan sesuatu. Jadi saya secara secara tubuh saya itu seperti makan sesuatu. Padahal saya itu cuma membaca renungan yang Ibu sampaikan. Kok bisa begitu ya Bu? Aneh, ini aneh. Saya bilang begini. Yohanes 6 tentang roti hidup. Berkata, akulah roti hidup. Yesus itu adalah roti hidup. Yesus itu firman Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yuk kita baca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Mungkin ya, saudara yang ada di lapas Purwodadi, engkau tidak akan ketemu saya bulan depan karena mungkin engkau sudah keluar, sudah bebas. Tetapi coba perhatikan setiap apa yang disampaikan hari ini menjadi peganganmu seumur hidupmu. Setuju ya? Mungkin engkau 2 bulan lagi sudah keluar dan engkau nggak akan ketemu Bu Ana lagi.
oleh karena engkau harus melanjutkan kehidupanmu di satu tempat gitu dan nggak ketemu lagi Bu Ana, tapi engkau buka di YouTube Keluarga Kerajaan Surga, ada begitu banyak pengajaran di sana. Kalau kalian sudah keluar dari lapas, buka di YouTube Keluarga Kerajaan Surga, ada banyak pengajaran di sana. Oke, mari kita perhatikan di Injil Yohanes ayat 1, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Ini ayat sepertinya sudah diulang-ulang, tapi ada banyak orang yang tidak memahami. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan ayat 4 dan 5. Di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. So, perhatikan ya. Kalau membaca, hati-hati, renungkan, cermati. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, dianya adalah firman. Di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, di dalam firman, di dalam Yesus. Firman itu Yesus. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ayat 1. Kalau engkau nanti buka di Wahyu 19, firman itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Yesus, di dalam firman, di dalam Yesus, di dalam firman ada hidup. Hidup yang Dia tawarkan adalah kehidupan ilahi atau zoe. Kehidupan ilahi, kehidupan miliknya Allah, yang mana engkau tidak akan pernah mati, engkau tidak akan pernah sakit, engkau tidak akan pernah hancur, engkau tidak akan pernah gagal, engkau tidak akan pernah dirusak oleh iblis ketika engkau terima kehidupan ilahi atau zoe, atau kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hancur. Perhatikan, jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang ngalamun. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hancur karena mereka tidak sungguh-sungguh makan firman. Ketika mereka mulai membaca firman, mereka berkata ngantuk, lupa, nggak ada sempat, nggak ada waktu. Maka engkau sedang hidup dengan kehidupan yang biasa saja, bukan kehidupan zoe, ya, bukan kehidupan ilahi. Engkau menjadi manusia duniawi, ya, bukan manusia ilahi. Oke, perhatikan ayat 5. Saya ulang dari ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Apa itu kegelapan? Semua yang bersumber dari neraka. Semua yang bersumber dari alam maut. Kegelapan. Kegelapan. Semua yang bersumber dari alam maut. Sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran. Apalagi kematian. Itu berasal dari kegelapan. Ya. Nah, bagaimana supaya engkau tinggal di dalam terang? Adalah engkau harus menerima kehidupan ilahi yang Tuhan tawarkan. Amin. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5 itu disebut firman Tuhan. Betul ya? Kalau oke gitu, mbok kasih jempol gitu dong, berkata amin, yes gitu loh. Ya, supaya saya tahu kalian itu mengikuti saya atau kalian sedang merenungkan nasibmu sendiri. Nanti merenungkan nasibnya nanti. Sekarang kamu belajar firman harus ngikutin saya. Pikiranmu harus sepakat dengan saya ya. Jangan sambil tiduran yang di Zoom. Yang di KKS Zoom, jangan sambil tiduran, kau akan kehilangan banyak hal. Coba perhatikan di Yohanes 17 ayat 17 dulu sebelum kita masuk di ikat pinggang kebenaran. Yohanes 17 ayat 17.
Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Betul ya? Yohanes 17 ayat 17 apa ngomongnya? Isinya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayo ucapkan bersama-sama yang di Lapas Purwodadi 7 kali. Firman-Mu adalah kebenaran, 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 firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran itu apa? Jadi kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Oke ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Kalau engkau menerima kehidupan Zoe yang Tuhan tawarkan kepadamu, maka kamu akan hidup. Kamu tidak akan mati oleh karena kanker. Kamu tidak akan mati oleh karena sakit penyakit apapun. Kamu akan hidup. Kenapa kok saya bisa berani ngomong seperti itu? Karena Yesus di atas kayu salib itu menanggung semua kelemahan kita, semua sakit penyakit kita. Betul ya? Semua kegagalan kita, semua dosa kita, semua kehancuran kita, Tuhan sudah tanggung itu. Nah, waktu engkau menerima Dia, di dalam Dia, Yohanes 1 ayat 4, di dalam Dia ada hidup. Hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, adalah kehidupan Zoe, kehidupan ilahi. Waktu engkau terima firman, engkau makan firman, engkau akan hidup. Engkau tidak akan sakit, bentar-bentar sakit ini, bentar-bentar gagal, bentar-bentar jatuh di dalam dosa. Enggak akan. Sebab engkau mengkonsumsi kehidupan yang dari Tuhan. Waktu engkau konsumsi terus firman, maka di dalam dirimu ada terang. Tidak ada sisi kegelapan lagi. Waktu terus menerus engkau masukkan firman. Sekarang perhatikan Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Sudah ketemu? Pencuri datang hanya untuk mencuri. Oke, saya tunggu. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Hafalkan ya. Hafalkan ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang Tuhan tulis di sini, yang Tuhan berikan ke sini, yang Yesus ngomong itu. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang di sini disebut Zoe, kehidupan ilahi. Ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Engkau tidak hanya hidup, tapi hidup yang berkelimpahan. Zoe, kehidupan ilahi itu mengalir di dalam dirimu. Di dalam dirimu akan mengalir aliran kehidupan. Dan itu limpah. Waktu aliran di dalam dirimu itu kehidupan Zoe, kehidupan ilahi yang Tuhan berikan kepadamu itu mengalir di dalam dirimu. Terus-menerus engkau menerima firman, terus-menerus engkau sepakat dengan firman, terus-menerus engkau tidak ragu akan firman Tuhan. Maka di dalam dirimu mulai ada aliran air kehidupan atau Zoe. Disitulah engkau tidak akan kena sakit penyakit. Makanya makanya kan Mazmur 91 berkata, walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Sebab apa? Ada Zoe, kehidupan ilahi yang Tuhan berikan. Well, aku baik-baik saja, Bu. Badanku sehat. Aku olahraga terus, makananku ku jaga. Itu aku enggak makan gorengan,
nggak bakal aku kena cancer karena aku memang menjagainya. Tapi kalau kamu tidak ada firman, engkau sedang hidup secara manusiawi. Engkau nggak terima firman, engkau nggak konsumsi firman. Saya baik-baik saja, Bu. Oke, saya cuman hancur ekonominya. Sehingga saya harus menyuap, saya harus korupsi, saya harus. Kehidupan yang Tuhan tawarkan adalah dalam seluruh aspek, ya, aspek keluarga, aspek keuangan, aspek kesehatan, aspek hubungan yang harmonis, seluruh kehidupan hidup, yaitu kehidupan Zoe yang Tuhan tawarkan. Audrey, Milo. Sorry, ini kucing saya ini sangat sayang kepada saya sehingga dia kemanapun saya pergi selalu mencari kaki saya. Sekarang Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7. Sudah ya? Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tadi kan dibilang di Yohanes 1 ayat 5. Kan di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Jadi kamu dibersihkan oleh karena firman ya. Tidak ada lagi sisi kegelapan. Jadi Bapak saudara yang jatuh bangun terus di dalam dosa, engkau harus mendisiplinkan hidupmu di dalam firman. Maka sisi gelapmu nanti hilang. Engkau dibersihkan. Tinggallah di dalam aku, ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal kepada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi yang Tuhan minta adalah engkau nempel saja dengan firman, menyatu dengan firman, maka engkau pasti berbuah. Amin. Perhatikan ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya ada sesuatu yang keluar dari hidupnya adalah keberhasilan, sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Orang itu bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang karena dia berbuah banyak. Buah itu tidak dinikmati oleh pohonnya, buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, hari ini kalau hidupmu tidak berbuah, engkau jadi batu sandungan, engkau jadi pecundang, engkau kalah terus, engkau jadi penjahat. You tidak menghasilkan buah. Something wrong dengan hidupmu. Apa? Engkau sedang tidak nempel dengan pokok anggur. Hari ini kondisimu apapun, putuskan untuk nempel dengan pokok anggur dan kamu percaya dengan segenap hati dan pikiranmu terhadap setiap firman yang kamu baca. You mesti percaya. Oh, supaya aku berhasil, aku harus nempel sama pokok anggur yaitu Yesus sendiri. Ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, menjadi kering, dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah kondisi orang-orang yang tidak mempercayai firman, yang mengabaikan firman. Dia akan mati seperti orang-orang lainnya. Tidak ada kehidupan soe di dalam dirinya. Dibuang, menjadi kering, tidak berbuah, jadi pecundang, jadi orang yang selalu kalah, jadi orang yang selalu gagal. Tidak ada yang bisa dinikmati dari hidup orang itu. Itulah ranting yang kering, dipotong, dibuang, dicampak. Kepadamu kehidupan soe, kehidupan ilahi. Yang mana kalau kamu menjadi satu dengan firman-Nya, kamu berbuah banyak, kamu berhasil, kamu diberkati, berkelimpahan.
Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sebab engkau menyatu dengan firman. Sebab engkau mempercayai firman. Sebab engkau nyatu dengan Yesus. Engkau tidak menolak Yesus. Engkau tidak meragukan Yesus. Engkau tidak menolak firman-Nya. Engkau tidak meragukan firman-Nya. Maka kamu bisa minta apa saja dan Tuhan akan kabulkan. Tapi permintaannya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan yang untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, perhatikan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Itu firman. Firman itu kebenaran. Betul ya? Yohanes 17 ayat 17 tadi. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 10 ayat 10 tadi. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku, Yesus, datang memberimu hidup-hidup yang berkelimpahan. Itu firman. Dan firman itu adalah kebenaran. Paham ya? Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 7 tadi adalah firman. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita buka di Efesus 6. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Efesus 6 10 sampai 18. Ya, perhatikan, mungkin engkau sudah tidak ketemu lagi dengan saya karena sebentar lagi mungkin kalian akan keluar dari dibebaskan, ya. Tapi perhatikan apa yang saya sampaikan menjadi bekalmu ketika engkau keluar dari lapas nanti, ya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Ini tentang perlengkapan rohani atau senjata Allah. Senjata yang dibuat dari kerajaan surga. Made in heaven. Made in heaven. Buatan surga. Jadi kalau senjata buatan surga itu anti peyok. Apa sih peyok? Anti patah, anti pecah, anti robek. Karena itu buatan surga. Coba perhatikan. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saya, kalian semuanya, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oke ya? Oke. Artinya kalau dia membuat senjata, senjata itu hanya pas dipakai oleh yang serupa dan segambar dengan Allah. Betul nggak? Kamu nggak bisa pakaikan senjata Allah itu kepada harimau, katakanlah. Karena harimau nggak serupa dan segambar dengan Allah. Bentuknya beda. Ya toh? Kamu nggak bisa memakaikan selengkap senjata Allah itu untuk misalnya buaya. Nggak bisa. Karena memang itu didesain, didesain uh, seperti Allah. Dibikin untuk memang Allah itu memakainya. Allah punya itu senjata. Kamu disuruh memakai seluruhnya. Kamu disuruh memakai seluruhnya. Tapi ada banyak anak Tuhan yang mengabaikan itu. Sehingga apa? Babak belur. Ya kan? Coba perhatikan. Ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan
Jatuh terus, jatuh terus, jatuh terus, jatuh terus. Jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam hawa nafsu, pikiran-pikiran yang jahat. Kalau kamu pernah jatuh, oke, tidak ada orang yang lurus-lurus saja, tapi jangan selalu jatuh di tempat yang sama, di lubang yang sama. Alkitab hanya menulis 7 kali orang orang benar itu jatuh. Halo, Alkitab berkata hanya 7 kali aja. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu berarti kamu sengaja berbuat dosa. Aku pernah jatuh di dalam narkoba. Sekali sih, Bu. Ya. Tapi ini kedua kalinya saya ditahan karena narkoba. Terus besok lagi saya ketemu dengan dia. Oh iya, Pak, Bu, ini ketiga kalinya. Di tempat yang sama. Itu artinya engkau sengaja berbuat dosa. Mesti berdiri tegak. Ya, jangan terus jatuh. Kalau engkau sudah sering jatuh, maksimal 7 kali. Stop, habis itu umurmu. Walaupun itu 7 kali ya, jangan sampai 7 kali. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, ya kan? Ikat pinggangnya kebenaran. Berarti apa? Firman Tuhan. Betul ya? Kalau pinggangmu tidak ada firman Tuhan, perhatikan saya. Di pinggangmu itu ada apa? User. Bicara tentang apa? Keturunan dari nenek moyangmu, dari orang tuamu, dari ibumu. Ya, engkau dikandung oleh ibumu. Artinya ada yang namanya keturunan di atas-atasmu. Itu ada yang nama dosa keturunan, ada yang namanya kutuk, ada yang namanya macam-macam dari atas-atasmu. Itu puser, bicara puser. Terus kemudian ada apa lagi? Alat pencernaan. Ya, engkau konsumsi apa? Yang kau konsumsi itu mempengaruhi kesehatan. Kemudian ada ginjal. Ginjal itu menyaring darah. Untuk apa? Supaya racun-racun itu tidak dibuang sama racun itu dibuang sama ginjal supaya darah yang mengalir di dalam peredaran darahmu itu darah yang bersih, ya. Tapi banyak anak Tuhan membuat kerjanya ginjal itu semakin mot-motan ya, udah membawa meracun dari makananmu, terus ditambahin narkoba, ditambahin minuman keras, ditambahin apalagi obat-obatan, ya kan? Jeblok lah itu yang namanya ginjalmu. Yang namanya makanya harus cuci darah. Terus ada lagi yang disebut di pinggangmu itu alat reproduksi. Betul ya? Ketika engkau sembrono dengan alat reproduksimu, iblis nuntut sampai kepada anak keturunan. Mau perhatikan kalau orang-orang berzina, atasnya berzina, pasti bawahnya berzina. Ya kan? Seks bebas. Kemudian apalagi uh, 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 percabulan, perselingkuhan. Itu pasti nanti nurun ke bawahnya. Karena apa? Dia tidak memperhatikan pinggangnya dengan kebenaran. Dia tidak mengikat pinggangnya dengan firman Tuhan. Dia tidak menutupi pinggangnya dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang juga yang tidak memperhatikan pola makan, ya kan? Firman Tuhan berkata di Amsal berapa itu? Kalau nafsumu makan itu terlalu besar, taruhlah pisau di lehermu. Ya toh? Makananmu yang terlalu berlebihan, yang apa saja dimakan, engkau nggak ngerti aturan-aturan, ya itu dampaknya menjadi sakit. Semuanya sudah diatur oleh firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau lanjutin aja dulu ya. Kasut kerelaan. Berdiri tegak berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Perhatikan nih, baju sirah keadilan. Ya, baju sirah itu apa sih? Rompi. Rompi ya. Kayak ya pokoknya menutupi seluruh tubuhnya. Terus
Kamu perhatikan ya, waktu Yesus disalib itu ditombak pinggangnya toh, ya, pinggangnya kan ditusuk pakai tombak toh, betul nggak? Itu sebetulnya kan kalau kita ini nggak memperhatikan titik-titik kelemahan kita, yaitu pinggang, kemudian jantung, di dalam jantung ini kenapa Tuhan Yesus itu dicambuk itu sampai dagingnya itu nempel di cambuknya, ya, artinya kerowak ya, lepas itu dagingnya, diarahkan kemana sih? Jantungnya itu kelana, karena memang mau dibunuh, jantungnya kena. Yuk pakai baju sirah keadilan. Apa itu baju sirah keadilan? Baju sirah keadilan itu apa? Hukum-hukum Tuhan. Keadilan itu adalah hukum-hukum Tuhan. Perhatikan Roma 8 ayat 1 sampai dengan 2. Kalau kamu di dalam Kristus, kamu tidak lagi mendapatkan penghukuman. Tapi kalau kamu tetap hidup di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Jadi ada dua hukum yang berlaku di alam semesta ini. Ya, berlaku di alam roh ini. Adalah hukum dosa dan maut dan hukum roh dan kehidupan. Engkau ngerti hukum-hukum Tuhan. Engkau mengenakan hukum-hukum Tuhan. Kalau aku berdosa, hukumannya maut wis toh. Karena firman Tuhan berkata begitu. Upah dosa adalah maut. Tetapi ketika aku mengakui dosaku, aku bertobat. Artinya engkau sedang memakai baju sirah keadilan. Keadilan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, itu yang melindungimu dari semua dakwaan iblis. Baju sirah keadilan. Engkau tahu hukum-hukum Tuhan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Waktu engkau jatuh di dalam dosa, upah dosa adalah maut. Engkau terus berbuat dosa. Engkau terus berbuat dosa. Berzina, 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 berzina. Upah berzina adalah ranjang orang sakit. Engkau dibilangi, engkau harus mengampuni. Susah bu, tidak bisa mengampuni, dia terlalu jahat, terlalu jahat. Yesus berkata 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni. Tapi engkau menolak hukum Tuhan. Maka hubunganmu dengan Tuhan terpisah. Karena cancer. Menolak kebenaran. Menolak firman Tuhan. Orang kena cancer itu sebab karena dia menolak untuk mengampuni. Sakit hati, pahit. Oke, ada lagi. Banyak hal. Misalnya, Tuhan ngomong nih, hukum-hukum Tuhan itu kan firman Tuhan ya. Hukum-hukum Tuhan itu ya, termasuk firman, semua firman Tuhan. Kamu tidak bisa punya dua tuan. Aku dan Mamon. Tapi banyak anak Tuhan. Hidupnya dikuasai Mamon. Duit, duit, duit terus pikirannya. Maka dia sedang terpisah dengan Tuhan. Dia keluar dari firman. Dia tidak memakai baju sirah keadilan. Maka upah dosa adalah maut. Semua pekerjaan dari kuasa kegelapan menghabisi dia. Orang hari ini yang mengejar duit masuk KPK toh, pikirannya duit, kekayaan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Karena memang Tuhan sudah berkata, kamu tidak bisa punya dua tuan. Oke, lanjut ya, perhatikan. Tadi ya, ikat pinggang, terus baju sirah. Terus ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Langkah-langkah kakimu seharusnya membawa damai sejahtera buat sekelilingmu. Kakimu, kemanapun kamu melangkah,
Apa yang kau kerjakan dengan kakimu, kamu itu sedang menuju ke langkah-langkah ke tempat di mana di situ kamu menawarkan damai sejahtera atau perselisihan atau pertengkaran atau engkau sedang melangkah kepada dunia gelap, dugem, terus kemudian tempat pelacuran, tempat-tempat kejahatan. Kakimu harus memakai kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kita pergi harusnya membawa damai sejahtera. Kemanapun kita pergi harusnya membawa dampak yang baik. Ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Perhatikan, ada 6 titik yang kau harus perhatikan untuk membentengi dirimu sendiri. Pinggang, jantung, kaki, tangan kiri, kepala, tangan kanan. Salib itu kan bicara itu toh. Tangan kirinya Yesus dipaku, tangan kanannya Yesus dipaku. Pinggangnya ditusuk pakai tombak, kakinya dipaku, kepalanya dikasih mahkota duri. Betul nggak? Ya kan? Itu adalah bicara 6 titik kelemahan di dalam hidup kita. Yang mana Yesus sudah menyelesaikan. Pinggangmu, kalau tidak ada ikat pinggang, kamu akan hidup semaunya. Betul nggak? Kamu akan seks bebas, kemudian melahirkan generasi yang generasi anak-anak yang haram. Nah, jangan dipikir bahwa melahirkan anak haram itu ya udahlah terlanjurlah. Ada iblis yang mengejar keturunan orang haram, anak-anak haram. Jadi engkau harus seperti Yakub yang memakai kain kabung menutupi pinggangnya, berdoa ketika dia kehilangan Yusuf. Ya, ada tuh di Kejadian 37 ayat 34. Ketika Yakub kehilangan Yusuf, Kejadian 37 ayat 34. Itu ada kata-kata pinggang. Kejadian 37 ayat 34. Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. 35. Sekalipun anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Waktu, ini perhatikan ya, ayat 34. Yakub mengenakan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. You mesti pakai ikat pinggang kebenaran, pakai kain kabung. Ketika memang engkau sudah pernah melakukan sebuah kejahatan di pinggangmu dengan alat reproduksimu, dengan apapun yang ada di pinggangmu, engkau melakukan kejahatan, engkau mesti teriak sama Tuhan, berkabung, Tuhan, aku melahirkan anak-anak haram. Ampuni Tuhan, ampuni. Dan darah atas anak ini Tuhan dikuduskan oleh darah Yesus. Engkau berdoa seperti itu sampai iblis berhenti mengejar anak yang kau lahirkan, yaitu anak haram. Supaya apa? Kenapa kamu mesti berdoa seperti itu? Supaya anak-anakmu juga nanti tidak mengalami hal yang sama. Melakukan dosa yang sama. Sama dengan narkoba. Narkoba kan juga engkau mengkonsumsi sesuatu yang tidak baik di tubuhmu. Ya. Nah, sekarang Inggang, baju sirah keadilan, ngerti ya hukum-hukum Tuhan. Tanganmu kamu pakai untuk apa? Melakukan hal yang jahat. Ya. Harusnya tangan kirimu membawa perisai iman. Apa tuh iman? Firman Tuhan yang kau percayai. Ya.
Firman Tuhan yang kau percaya. Terus kepalamu isinya apa? Ketopong keselamatan. Engkau sudah diselamatkan. Jadi pikiranmu harus pikiran Kristus. Jangan mikir yang sia-sia. Baca lagi itu Kolose 3. Ya, pikiran yang sia-sia Efesus 4. Pikiranmu jangan sia-sia. Ketopong keselamatan. Engkau sudah diselamatkan. Pikiranmu harus pikiran Kristus. Tangan kanan bawa apa? Tangan kananmu itu ngapain aja? Mainan handphone, terus apa? Pakai alat-alat eh, buat narkoba, ya kan? Ngelintingnya apa itu? Tangan kananmu itu harusnya ada firman Tuhan, pedang. Maka kamu akan hidup, memiliki kehidupan yang sudah Yesus tawarkan, yaitu kehidupan Zoe, kehidupan ilahi. Dan engkau tidak akan menurunkan keturunan-keturunan yang dirusak sama iblis. Tapi engkau akan melahirkan keturunan ilahi. Ya. Ketika seluruh tubuhmu, 6 titik tadi itu, mengenakan seluruh selengkap senjata yang Tuhan perintahkan engkau harus memakai. Bu, kalau sudah terlanjur saya tidak memakai seluruhnya, sehingga memang benar, Bu, saya babak belur hidupnya. Ayat 18, perhatikan. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Waktu engkau sudah terlanjur hancur hidupmu, yuk mulai pakai selengkap senjatanya. Mulai hidup di dalam firman. Dan engkau terus berdoa, Tuhan forgive me. Ampuni Tuhan, ampuni. Darahmu membersihkan keturunanku, darahmu membersihkan darahku Tuhan. Darahku tidak ada lagi tuntutan iblis. Karena aku tidak memakai ikat pinggang kebenaran. Karena aku Tuhan hidup sembrono. Dan aku babak belur dihabisi oleh iblis. Tuhan, ampuni aku. Dan hari ini aku bertobat sungguh-sungguh. You doa terus, doa terus, doa terus. Dengan permohonan yang tidak henti-hentinya. Yakob ketika dia berdoa berkabung 13 tahun kemudian ketemu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Kalau hari ini mungkin ada begitu banyak kejahatan yang sudah kita lakukan. Dan anak kita yang tertimpa kutuk tersebut. Engkau harus terus-menerus berdoa. Terus-menerus berdoa buat anak-anak yang kau lahirkan atau untuk hidupmu sendiri. Supaya iblis tidak mengejarmu. Berdoalah sungguh-sungguh. Ya, berdoalah setiap waktu. Memohon dengan tidak putus-putus untuk hidupmu sendiri dan untuk keturunan. Amin. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Dia turun ke bumi untuk mencari kita semua dan mengampuni. Hari ini dia tawarkan kehidupan Zoe, kehidupan ilahi. Dia tawarkan kepadamu selengkap senjatanya. Dan itu made in heaven, buatan kerajaan surga. Supaya engkau anti serangan dari kuasa kegelapan. Nggak bisa diserang. Nggak bisa kena cancer. Nggak bisa dihancurkan dengan narkoba. Nggak bisa dihancurkan dengan kemiskinan. Nggak bisa. Sebab dia tawarkan kepadamu kehidupan ilahi yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Kalian ada pertanyaan yang di lapas? Ada yang mau kalian tanyakan?
Ada yang mau bertanya? Masih ada waktu. Masih ada waktu 7 menit. Karena tadi mulainya 9, 9.15. Silakan kalau ada yang mau tanya. Bu, bagaimana jika memang betul Bu, keluarga saya ini hancur berantakan. Jadi kami satu keluarga itu semuanya narkoba, gitu ya. Bagaimana supaya itu selesai ya? Itu tadi, engkau harus berdoa sungguh-sungguh. Waktu engkau perjamuan kudus, yang Katolik kan terima komuni itu ya, terima komuni. Yang Kristen, engkau perjamuan kudus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus. Waktu engkau sedang melakukan perjamuan kudus atau terima komuni, engkau harus teriak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan hari ini aku memutuskan hidup di dalam engkau. Biar darahmu membersihkan kami dan keturunan kami. Tidak ada lagi kutuk atas kehidupan kami. Kami tidak bisa dirusak oleh sakit penyakit, oleh kanker, oleh penyakit keturunan. Tidak bisa. Sebab kami sudah tinggal di dalam Kristus. Bu, Saudara, saya boleh nanya nggak? engkau tidak bisa hidup tanpa ini. Ya, silakan kalau ada yang mau. Bu, bagaimana cara mengaktifkan senjata Allah? Bagaimana cara apa? Mengaktifkan senjata Allah. Tadi yang saya sampaikan ya. Ikat pinggang kebenaran. Semua yang kita baca di sini ini kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Engkau harus merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman. Jangan pernah menolak firman atau engkau nabrak firman. Waktu engkau nabrak firman, engkau artinya sedang keluar dari perlindungan Tuhan. Engkau sedang membuka pintu gerbang supaya iblis masuk. Nah, itu contoh ikat pinggang kebenaran. Baju sirah keadilan, keadilan itu kan hukum-hukum Tuhan. Upah dosa adalah maut. Kalau engkau memang jatuh di dalam dosa, segera beresi, akui. Allah itu setia dan adil. Dia akan membenarkan kamu. Ya toh? Jangan sengaja berbuat dosa. Ketopong keselamatan, pakainya gimana, Bu? Lah pikiranmu tuh jangan sia-sia, Efesus 4. Saya ulang-ulang terus. Pikiranmu tuh jangan jorok porno cabul terus. Pikiranmu tuh jangan mikirin kejahatan orang terus. Apa sih namanya ya? Uh, Nuduh orang terus gitu loh. Wah, jangan-jangan ini jangan. Pikiranmu jangan negatif. Oh ya, tadi tadi sebelum sebelum acara Zoom ini ada salah satu anggota KKS yang gini. Bu, saya tuh heran. Itu iblis itu ya, bisa-bisanya dia masuk ke rumah saya. Saya lihat, Bu, kelebat itu hitam itu, Bu. Terus nanti tiba-tiba berkas saya itu satu hilang. Dan itu selalu selalu begitu. Ini karena pikiran kita gitu loh. Pikiran kita ini membuka gerbang. Pikiran kita ini membawa frekuensi. Waktu kita pikirannya negatif, maka kamu sedang membuka gerbang alam maut. Membiarkan iblis masuk. Waktu pikiranmu jorok kono cabul, ya itu berarti kamu sedang membuka gerbang maut, membuat engkau nanti melakukan jorok kono cabul. Pikiranmu ini membuka gerbang. Gerbang mana yang kamu buka itu tergantung isi pikiranmu. Kalau pikirannya negatif, ya kamu membuka gerbang alam maut. Kalau kamu pikirannya positif, pikirannya tentang firman Tuhan, kamu buka gerbang surga. Maka dibilang ketopong keselamatan. Kamu udah diselamatkan. Masuklah di dalam Kristus. Perisai, tangan kiri. Bagaimana saya menggunakan perisai? Iman. Waktu terjadi engkau mengalami yang nama pergumulan, kamu ada iman enggak? Waktu kamu dicobai sama iblis, ada suara-suara yang itu bukan suara Tuhan. Kamu tahu itu bukan suara Tuhan karena kamu disuruh melakukan sesuatu yang tidak seselaras dengan firman Tuhan. Artinya bukan suara Tuhan. Kok kamu nggak punya iman? Ya kamu akan mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Ya. Apalagi pedang roh selalu ada firman di mulutmu. Itu cara memakainya.
Baik, Bu. Cukup Terima jelas? kasih. Jelas, Ah, Bu. kasut itu kan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kakimu tuh melangkah di mana? Di jalan-jalan yang gelap atau di jalan yang terang. Makanya kan Yesus kakinya ya, semua itu Tuhan sudah tanggung. You jangan sengaja bikin dosa. Ya nak, kalau kamu terus-menerus berbuat dosa, tidak ada lagi korban darah untuk menghapus dosamu. Nanti waktu mereka di neraka, ya disalib seperti Yesus disalib itu tadi. Begitu. Cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Terima kasih. Artinya ini sangat penting ya. Penting ya. Coba engkau menengok ke belakang sebentar atas kehidupan. Engkau jatuh di dalam dosa karena nggak ada firman. Betul ya? Tapi ketika hari ini Tuhan izinkan engkau dijemput oleh Tuhan sendiri masuk ke dalam eh, sekolah kehidupan yang benar. Engkau dididik, engkau dibersihkan supaya engkau ketemu Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, yang dari lapas ada pertanyaan enggak? Ayo, jangan malu-malu. Ini ada berapa orang ya, Pak? 8 orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Lapas ada berapa orang? Lapas. Hah? Berapa orang? Ini karena mic-nya dimatiin ya, jadi saya nggak dengar. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kasih ginilah. Aduh. Oh, enggak. Cukup jelas? Kasih gini kalau jelas. Kalian diberkati enggak? Kalian diberkati enggak? Oke. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami minta ampun atas semua dosa pelanggaran kami. Ketika kami tidak mengenakan ikat pinggang kebenaran, kami tidak memakai seluruh selengkap senjata yang sudah Engkau siapkan atas kehidupan kami. Kami minta ampun. Hari ini kami mau memanjat, kami mau tinggal di dalam Engkau, dan kami tahu kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tidak ada lagi iblis yang bisa menyentuh hidup kami. Tidak ada lagi sakit, penyakit, kegagalan, kehancuran yang bisa menyentuh hidup kami dan keluarga kami. Sebab kami mengerti kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terus tambahkan kepada kami hikmat. Terus tambahkan kepada kami pewahyuan. Agar kami mengerti apa yang menjadi isi pikiran-Mu Tuhan. Isi kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Mari jemaat Purwodadi, Lapas Purwodadi berdiri. Kau terima berkat hari ini. Bapak, hamba-Mu sudah selesai dengan anak-anak-Mu di Lapas Purwodadi dan juga teman-teman yang ikut Zoom hari ini. Aku sudah selesai dengan mereka, tetapi Roh Kudus dan firman Tuhan akan terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka akan hidup di dalam Roh Kudus dan firman Tuhan dan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Aku serahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa di surga. Siapapun, apapun yang sudah aku taruh dalam genggaman tangan, tidak ada yang bisa merampas dari tangan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Oke, thank you. Hari ini juga sudah dikirim makanan dari teman-teman di KKS ya. Selamat menikmati makan siang dan juga makanan rohani. Saya harap kami bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.